Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadirin hadirat rahimakumullah, tidak terasa waktu berjalan begitu cepat. Tinggal kurang lebih 14 hari lagi kita akan masuk bulan Ramadan. Bulan yang penuh berkah, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk hudalinas wa bayyinati minal huda wal furqan. Penjelasan atas petunjuk itu dan pembeda antara benar dan salah. Semoga Allah berkahi kita di bulan Sya'ban dan balighna Ramadan dan disampaikan pada bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Tema Riyadhus Shalihin pada pagi hari ini adalah sederhana dalam beribadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu agar kamu menjadi susah. Jadi Al-Quran itu bukan membuat manusia susah, tapi membuat manusia senang, gembira di dunia maupun di akhirat. Kemudian yang kedua, yang terkait dengan bulan Ramadan, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Tentang puasa Ramadan juga tidak susah. Karena puasa kita ada berbuka, ada sahur. Ya, jangan sampai memaksakan diri tidak buka, tidak sahur. 40 hari, 40 malam. Ya. Hari ke-20 meninggal dunia. Di situ. Jadi puasa dalam Islam ternyata mudah. Ya. Dan sangat senang ketika kita berbuka. Ya. Bahkan ketika masih anak-anak kita jam 4 sore sudah duduk di meja makan. Ngeliatin apa es buah segala macam. Menyenangkan sekali ketika kita berbuka di bulan Ramadan. Nah, terkait dengan ini semuanya, tadi ada surat Toha 1-2, kemudian Al-Baqarah 185. Jadi mari kita ikuti Al-Quran dan insya Allah kita akan mendapat kesenangan, kebahagiaan baik di dunia dan di akhirat. Kalau tidak mengikuti Al-Quran, pasti akan mendapatkan kesusahan. Mabok, ya, tidak mau bangun pagi, bukannya gembira, susah malah. Ya. Di dunia saja susah kalau hidup tanpa mengikuti Al-Quranul Karim. Ya. Karena itu Allah waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ila nur. Waladina kafaru awliya'umut taghutu yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat. Jadi Allah itu mengajak orang-orang yang beriman dari kegelapan kepada cahaya. Sebaliknya orang-orang kafir itu mengajak dari cahaya kepada kegelapan. Kita bangun pagi, mandi, berwudu, itu jauh lebih baik daripada tidak mandi, tidur terus, ya, ini tidak berwudu dan sebagainya. Karena itu Allah itu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ila nur. Hadis pertama terkait sederhana dalam beribadah dari Aisyah radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Nabi SAW masuk ke rumah Aisyah waktu itu ada seorang wanita. Dan beliau bertanya, siapakah dia? Aisyah menjawab, ini adalah si fulanah yang terkenal solatnya. Nabi bersabda, wahai fulanah, beramalah sesuai kemampuanmu. Demi Allah, dia tidak akan bosan untuk menerima amalmu, sehingga kamu sendirilah yang merasa bosan. Sesungguhnya amalan yang paling disukai Allah, yaitu yang dikerjakan secara terus-menerus. Gitu.
Jadi terus-menerus, walaupun sederhana, itu lebih baik daripada sholat semalam suntuk, tapi cuma sekali saja. Karena nggak mungkin kita akan sholat semalam suntuk. Jadi yang disukai oleh Allah adalah amal yang dikerjakan secara terus-menerus walaupun sederhana. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis kedua dari Anas radhiyallahu anhu berkata, 3 orang datang ke rumah istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempertanyakan tentang ibadah Nabi. Setelah diberitahu, mereka menganggap seakan-akan amal ibadah mereka hanya sedikit. Lantas mereka berkata, di manakah di manakah tempat kami dibanding Nabi SAW? Padahal kalian telah diampuni semua dosanya, baik yang telah lalu maupun yang akan datang. Salah seorang di antara mereka berkata, aku selamanya sholat sepanjang malam. Yang lain berkata, aku selamanya berpuasa. Yang lain lagi berkata, aku akan menjauhkan diri dari wanita dan tidak akan kawin selama-lamanya. Kemudian Rasulullah SAW datang dan bersabda kepada mereka, kalian tadi yang berbicara begini dan begitu, demi Allah, sesungguhnya aku adalah orang yang paling takut dan paling takwa kepada Allah Subhanahu wa taala di antara kalian. Namun aku berpuasa dan berbuka, aku sholat dan aku tidur malam, aku juga mengawini wanita. Barang siapa yang benci terhadap sunnahku, maka ia bukan termasuk golonganku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi, paman rohiba an sunati falaisa minni. Barang siapa benci terhadap sunnahku, maka bukan golonganku. Jadi, kalau ini dikaitkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala tentang pemindahan kiblat ya, dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram atau ke Ka'bah ya. Surat Al-Baqarah 177 tidak disebut ibadah, laisal birra antu walu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin dan seterusnya. Jadi bukanlah menghadapkan wajahmu ke barat atau ke timur itu suatu ibadah, tapi ibadah itu adalah yang dilandasi oleh iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikat Allah, kitab-kitab Allah, para nabi dan rasul. Jadi itu yang utama adalah landasannya, bukan asal menghadap ke barat dan ke timur, bukan suka atau tidak suka. Jangan sampai saya tidak suka sahur, saya tidak akan sahur. Bukan, tapi sami'na wa ta'na dengan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulullah Muhammad SAW. Ini, jadi kunci ibadah itu adalah landasan ilmunya. Bukan banyak-banyaknya, bukan kekuatannya, tetapi karena perintahnya dan contoh dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ketiga, Nabi SAW bersabda, binasalah orang-orang, ini dari Ibnu Mas'ud ya, binasalah orang-orang yang keterlaluan dan berlebih-lebihan. Beliau mengulanginya sebanyak 3 kali. Jadi binasalah orang-orang yang keterlaluan dan berlebih-lebihan. Binasalah orang-orang yang keterlaluan dan berlebih-lebihan. Nanti kita akan sampai hadis yang luar biasa isinya, tubuh kita juga punya hak. Anak dan istri kita juga punya hak. Jadi bukan hanya Allah saja yang punya hak. Jadi Allah memerintahkan kepada kita semuanya memenuhi hak-hak yang sudah Allah perintahkan kepada kita. Jadi jangan berlebih-lebihan. Ya. Hadis yang keempat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya agama itu mudah. Ya, jadi agama Islam itu mudah. Jangan sampai jadi sulit banget. Ya, mudah. Siapa saja yang mempersulitnya, maka ia akan kalah. Oleh karena itu, sedang-sedanglah dekatkan diri kalian kepada Allah dan bersuka hatilah kalian, serta pergunakanlah waktu pagi
sore serta sedikit dari waktu malam untuk mendekatkan diri. Hadis riwayat Bukhari. Dalam riwayat lain dikatakan Rasulullah SAW bersabda, sedang-sedanglah dekatkanlah dirimu dan pergunakan waktu pagi serta sedikit di waktu malam. Bersahajalah niscaya kalian akan sampai tujuan. Memang iya, sholat itu kan cuma beberapa menit, paling 5 menit sholat itu, ya kan? Tapi kalau kita kerjakan dengan baik dan khusyuk, sangat bagus. Daripada kita sholat banyak banget, ternyata tidak sesuai dengan perintah Allah dan Rasulullah Muhammad SAW. Waktu sholat cuma 5 waktu. Dan itu pun memang saatnya kita juga harus berhenti dalam bekerja. Bayangkan kita dari pagi bekerja, belajar sampai jam 12 siang, belajar terus. Dahulu kemudian makan siang. Itu jauh lebih baik daripada kita bekerja terus. Ya, ini. Kemudian sepekan sekali kita akan bertemu dengan sholat Jumat. Sangat rapi dan sangat teratur. Nanti setahun 2 kali kita ada Idul Adha dan Idul Fitri. Sangat rapi, sangat teratur. Makanya saya menasihati kepada acara-acara kita semua, kalau punya acara pekanan, ya pastikan misalnya Senin pagi, ya Senin pagi. Seperti kajian kita Selasa pagi, Selasa pagi. Supaya apa? Kalau berubah-ubah, kita akan kelewat. Oh, sekarang ada kajian. Kalau di Selasa pagi, kita akan ingat Riyadhus Shalihin. Ya. Jumat, kembali sholat Jumat, dan seterusnya. Kalau dipindah-pindah, akan berubah. Jadi pelajaran dari Allah SWT dalam membuat jadwal, ada pekanan, ada harian, ada tahunan, ya. Dan sebentar lagi kita akan Ramadan, itu setahun sekali. Hadis yang kelima dari Anas radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW masuk ke dalam masjid dan menemukan tali yang terpasang memanjang antara dua tiang. Beliau lantas bertanya, tali apakah ini? Para sahabat menjawab, Zainab yang memasangnya. Dan tali ini digunakan sebagai pegangan bila terasa lelah dalam sholatnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, lepaskanlah tali itu. Hendaklah di antara kalian sholat dalam keadaan semangat, dalam keadaan tidak lelah. Jika merasa lelah, maka tidurlah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Subhanallah. Jadi kita nggak boleh sholat itu dalam keadaan lelah. Apalagi sholat sunnah, ya kan? Kalau memang ngantuk, ngantuk ya tidur aja dulu. Nah nanti begitu tidak ngantuk, kita bangun untuk sholat. Kalau nggak bisa sholat sampai 11 rakaat, apa sampai 23 rakaat, apalagi ya sholat 2 rakaat saja, ya untuk apa sholat tahajudnya 2 rakaat, tambah witir 3 rakaat, selesai. Tetapi terus menerus setiap malam. Jangan sampai kita mengejar sholat tahajud 23 rakaat, tapi kecapean. Besok pagi pas kuliah tidur, ya kan? Sementara tugas kita banyak, ada tugas belajar, tugas apa berdakwah, tugas berbisnis, tugas-tugas yang lain. Jadi amal soleh itu bukan hanya sholat. Bahkan bacaan sholat saja hendaklah yang sederhana. Waqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah yang gampang, yang mudah dari Al-Quran. Makanya karena ketika kita jadi imam sholat subuh, jangan sampai terlalu panjang. Karena apa? Ada yang mau berdagang, ada yang mau kuliah, ada yang mau kajian, ada yang mau berjuang fisabilillah. Semuanya sederhana-sederhana saja. Kecuali sendirian, maka silakan. Itu pun tidak boleh berlebih-lebihan. Dari Aisyah radhiallahu an, ini hadis yang ke-6. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang di antara kalian mengantuk dalam sholatnya, hendaklah ia tidur sehingga hilang rasa ngantuknya. Karena apabila seseorang di antara kalian sholat sedangkan ia mengantuk, maka ia tidak akan tahu, mungkin ia bermaksud meminta ampun, namun ia malah mencela dirinya sendiri. Jadi hadis riwayat Bukhari dan Muslim, jangan sampai kita sholat sambil ngantuk. Kenapa nggak paham bacaannya? Ya, ini minta ampun atau sedang mencela, ya kan? Di situ. Jadi hendaklah kita sholat itu paham apa yang kita baca,
Robbi firli, warhamni, wajburni, warfa'ni, warzuqni, wahdini, wa'afini, wa'fuani. Itu paham banget. Dan ini sedang memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai sambil ngantuk. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Abdullah Jabir bin Samurah As-Sawani radhiyallahu anhu, dia berkata, seringkali aku sholat bersama Nabi SAW, namun di dalam sholat dan khutbah beliau tidak terlalu lama dan tidak terlalu pendek. Jadi sholat itu tidak terlalu lama dan tidak terlalu pendek. Demikian juga khutbah. Jadi khutbah juga tidak boleh terlalu lama, tidak boleh terlalu pendek. Oke. Hadis ke-8 dari Juhaifah Wahab bin Abdullah radhiallahu anhu berkata, Nabi SAW bersabda, Nabi SAW mempersaudarakan Salman dan Abu Darda. Nah ini, nanti Salman akan berkunjung. Tatkala Salman berkunjung ke rumah Abu Darda, ia mendapatkan Ummu Darda atau istri Abu Darda sedang mengenakan pakaian kerja. Lantas Salman bertanya, mengapa kamu tidak berhias? Ummu Darda menjawab, Abu Darda sudah tidak lagi memperhatikan kepentingan duniawi. Kemudian Abu Darda datang dan dihidangkanlah makanan. Ia berkata kepada Salman, silahkan makan, aku sedang berpuasa. Salman menjawab, aku tidak akan makan sebelum kamu makan. Maka Abu Darda pun makan. Dia di malam harinya Abu Darda bangun untuk mengerjakan sholat malam. Maka Salman berkata kepadanya, tidurlah. Maka Abu Darda pun tidur. Ketika Abu Darda bangun guna mengerjakan sholat malam, namun Salman berkata kepadanya, tidurlah. Kemudian di akhir malam Salman berkata, yuk bangunlah, kita sholat bersama-sama. Dan Salman berkata pula kepadanya, sesungguhnya bagi Tuhanmu ada hak. Ini Salman yang berkata, bagi dirimu ada hak, jadi bagi Tuhanmu ada hak, bagi dirimu ada hak, dan bagi keluargamu ada juga hak. Maka penuhilah semuanya. Kemudian Abu Darda menemui Rasulullah SAW dan menceritakan apa yang baru saja terjadi. Lalu beliau bersabda, Salman benar. Hadis riwayat Bukhari. Jadi masih agak malam sudah bangun mau sholat ini Abu Darda ini. Rajin banget sholatnya. Salman nginep di rumahnya. Tidurlah, gitu kan. Ya kan? Sudah tidur, bangun lagi. Tidurlah, masih malam, gitu kan. Begitu sudah menjelang pagi baru, yuk kita sholat bareng. Sederhana. Di tahajud itu nggak berat-berat amat. Sederhana. Setelah itu pagi hari cerita kepada Rasulullah SAW, benarlah Salman. Bahkan berpuasa, ya kan? Berpuasa nanti akan ada penjelasannya. Puasa mana yang paling baik, ya kan? Apakah sepanjang hari atau puasa Daud dan seterusnya dan seterusnya. Hadis ke berapa ini? 9 ya. Dari Abu Muhammad Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW diberitahu tentang ucapanku, yaitu demi Allah, sungguh aku akan selalu berpuasa pada siang hari dan bangun sepanjang malam untuk mengerjakan sholat selama aku hidup. Kemudian Rasulullah bertanya, kamukah yang mengucapkan ucapan seperti itu? Kemudian aku menjawab, benar, aku mengucapkannya. Beliau bersabda, sesungguhnya kamu tidak akan sanggup untuk berbuat demikian. Maka berpuasalah dan berbukalah. Tidur dan bangunlah untuk sholat. Serta berpuasalah 3 hari setiap bulan. Karena pahalanya dilipatkan 10 kali. Jadi jika setiap bulan kamu berpuasa 3 hari, maka itu seperti berpuasa sepanjang masa. Ia berkata, sesungguhnya aku mampu untuk berpuasa melebihi 3 hari setiap bulan. Beliau menjawab, kalau begitu berpuasalah 1 hari dan berbukalah esok harinya. Itulah cara puasa Nabi Daud alaihissalam. Dan itu adalah puasa yang paling utama. Dalam riwayat lain dikatakan itu adalah puasa yang paling utama.
Aku berkata lagi, sesungguhnya aku mampu untuk puasa lebih dari itu. Berarti melebihi puasa Daud, ya kan? Ya, beliau bersabda, sungguh tidak ada puasa melebihi keutamaan puasa Nabi Daud alaihissalam. Jadi nggak boleh berpuasa sepanjang waktu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, kecuali bulan Ramadan. Ya, gitu. Kemudian Abu Muhammad berkata, seandainya aku dulu menerima anjuran Rasulullah SAW berupa puasa 3 hari setiap bulannya, maka itu lebih aku sukai daripada keluarga dan harta benda. Dalam riwayat lain dikatakan Rasulullah SAW bersabda, aku mendengar bahwa karena berpuasa sepanjang hari dan bangun sepanjang malam untuk sholat malam, aku menjawab, benar wahai Rasulullah. Beliau bersabda, janganlah berbuat demikian. Jadi tidak boleh sepanjang malam sholat dan sepanjang setiap harinya berpuasa. Berpuasa dan berbukalah, tidur dan bangunlah untuk mengerjakan sholat. Karena sesungguhnya tubuhmu, kedua matamu, istrimu, dan tamumu mempunyai hak. Cukuplah kamu berpuasa 3 hari setiap bulannya. Karena setiap satu kebaikan diberi balasan 10 kali lipat. Dan jika kamu berpuasa 3 hari setiap bulannya, berarti kamu seperti berpuasa sepanjang masa. Maka aku memperberatnya sehingga aku diperberat. Aku bertanya, wahai Rasulullah, aku merasa masih kuat. Nabi menjawab, berpuasalah seperti puasanya Nabi Daud. Jangan lebih dari itu. Aku bertanya, bagaimana puasanya Nabi Daud? Beliau menjawab, setengah masa. Sehari puasa, sehari tidak. Ketika Abdullah sudah tua, ia berkata, aduh, menyesal sekali sekiranya dahulu aku menerima keringanan yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Niscaya akan lebih baik bagiku. Dalam riwayat lain, dikatakan, aku mendengar bahwa kamu berpuasa sepanjang masa dan membaca Al-Quran sepanjang malam. Benarkah demikian? Aku menjawab, benar wahai Rasulullah, dan aku berbuat demikian. Tiada lain yang kuharapkan adalah kebaikan. Beliau menjawab bersabda, berpuasalah sebagaimana puasa Nabi Daud, karena dialah yang paling banyak ibadahnya di antara manusia. Selesaikanlah membaca Al-Quran itu setiap bulan sekali. Berarti khatam 1 bulan sekali. Aku menyatakan, wahai Nabi, aku kuat lebih dari itu. Selesaikanlah baca Al-Quran itu setiap 20 hari sekali, mampu untuk berbuat lebih dari itu. Beliau bersabda, selesaikanlah membaca Al-Quran. Kata, wahai Nabi Allah, sesungguhnya aku mampu untuk berbuat lebih dari itu. Beliau bersabda, selesaikanlah membaca Al-Quran setiap seminggu sekali, dan janganlah kamu berbuat lebih dari itu. Subhanallah. Ya. Jadi, khatamkan Al-Quran paling cepat seminggu sekali. Aku merasa sangat luas, sangat kuat dan minta diberi tambahan. Kemudian Nabi bersabda, sesungguhnya kamu tidak tahu, mungkin kamu diberi umur panjang. Abdullah berkata, maka benarlah apa yang disabdakan oleh Nabi SAW kepadaku, ketika sudah tua, aku menyesal kenapa dulu tidak menerima keringanan yang diberikan oleh Nabi Allah SAW. Dalam riwayat lain Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya anakmu mempunyai hak yang harus kau tunaikan. Nah ini, jadi perhatikan awadah warohmah, jangan sampai nggak pernah berjalan-jalan bersama istri. Ya. Dalam riwayat lain dikatakan Rasulullah SAW bersabda, tidak dikatakan puasa bagi orang yang berpuasa sepanjang masa. Ya, jadi orang yang puasa sepanjang masa tidak dikatakan berpuasa. Beliau mengulanginya 3 kali. Dalam riwayat lain Rasulullah SAW bersabda, puasa yang paling disukai Allah adalah puasanya Nabi Daud. Salat yang paling disukai oleh Allah Ta'ala adalah salatnya dan bangun pada sepertiganya.
kemudian tidur lagi pada 1/6 malam berakhir. Beliau berpuasa sehari serta berbuka sehari dan tidak pernah lari ketika bertemu dengan musuh. Dalam riwayat lain dikatakan Abdullah berkata, ayahku telah mengawinkan aku dengan wanita bangsawan dan ayahku selalu mendatangi istriku dan menanyakan kepadanya ya, keadaanku. Kemudian istriku menjawab, suamiku adalah sebaik-baik orang pria, hanya saja tidak pernah tidur bersama dan juga tidak begitu memperhatikan keadaan istrinya sejak aku di sini. Setelah hal itu berjalan lama, kemudian ayah memberitahukan kepadaku, Nabi SAW, maka beliau bersabda, hadapkanlah dia kepadaku. Aku lalu menghadap dan beliau bertanya, bagaimanakah cara kamu berpuasa? Aku menjawab, setiap hari. Beliau bertanya, bagaimana kamu menghatamkan Al-Quran? Aku menjawab, setiap malam. Kemudian Abdullah melanjutkan hadisnya ke bagaimana sebagaimana di atas hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi tentang hak-hak istri harus dipenuhi, jangan sampai diisi hanya untuk sholat malam dan tilawah Al-Quran. Oke. Satu hadis lagi terakhir ini, hadis ke-10, dua hadis ya. 10 dan 11, dua hadis lagi. Dari Abu Rabi'i, hendaklah Rasulullah SAW berkata, Abu Bakar menemuiku, seraya bertanya, bagaimana keadaanmu, hai Hanzalah? Aku menjawab, Hanzalah kini lebih munafik. Abu Bakar berkata, Subhanallah, apa yang kamu lakukan? Aku menjelaskan, kalau kami di hadapan Rasulullah, kemudian beliau bercerita tentang surga dan neraka, seakan-akan kami melihat dengan mata kepala. Namun bila kami pergi dari beliau dan bergaul dengan istri dan anak-anak, ya, serta mengurus berbagai urusan, maka kami sering lupa. Abu Bakar berkata, demi Allah, kami juga begitu. Kemudian aku dan Abu Bakar pergi menghadap Rasulullah SAW. Lalu ia berkata, wahai Rasulullah, Hanzalah telah munafik. Rasulullah bertanya, mengapa demikian? Aku berkata, wahai Rasulullah, apabila kami berada di hadapanmu, kemudian engkau bercerita tentang neraka dan surga, maka seolah-olah kami melihat dengan mata kepala. Namun bila kami keluar dari bergaul bersama istri dan anak-anak, serta menjalani berbagai hal, kami sering lupa. Rasulullah SAW bersabda, demi zat yang menggenggam jiwaku, seandainya kamu tetap sebagaimana keadaanmu di hadapanku dan mengingat-ingatnya, niscaya para malaikat akan menjabat tanganmu di tempat tidurmu dan di jalan. Tetapi, hai Hanzalah, sedikit demi sedikit. Nabi mengucapkan sampai 3 kali. Hadis riwayat Muslim. Jadi, sedikit demi sedikit kita mengingat apa Allah dan Rasulnya ketika sedang jauh dengan Rasulullah SAW. Hadis terakhir dari Ibnu Abbas. Tatkala Nabi SAW berkhutbah, tiba-tiba ada seorang lelaki berdiri. Kemudian beliau menanyakannya. Para sahabat menjawab, dia adalah Abu Israel. Ia bernazar akan berdiri pada waktu panas, tidak akan duduk, dan tidak akan berteduh juga, tidak akan berbicara, sedangkan dia sedang berpuasa. Kemudian Nabi SAW bersabda, mintalah dia supaya berbicara, berteduh, duduk, dan mintalah dia supaya menyempurnakan puasanya. Hadis riwayat Muslim. Demikian 11 hadis ya terkait dengan sederhana dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita berlebih-lebihan karena semua orang yang melaksanakan iman pada Allah Subhanahu wa taala, kerjaan-kerjaan selain sholat, puasa, dan tilawah Al-Quran itu juga bernilai ibadah. Semoga kita diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi kemampuan untuk mengamalkannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, kita sudah mendengarkan ceramah yang begitu indah sekali. Mungkin bisa Heru buat kesimpulan bahwa mengenai tentang sederhana dalam beribadah ini, Al-Quran dan puasa itu tidak diberikan kita untuk susah, teman-teman. Justru itu memberikan kemudahan kepada kita. Misalkan tadi kita mabuk-mabukan, itu juga susah ke sendiri kita ya. Nah, setelah itu hal yang paling baik itu adalah ketika kita konsisten dalam beribadah. Nggak apa-apa sedikit-sedikit aja. Mungkin habis ini kita melaksanakan sholat duha, 2 rakaat aja dulu. Besok sholat duha dan lain sebagainya. Dan begitu seterusnya hingga kita benar-benar terbiasa. Dan berdasarkan dari apa yang diceramahkan oleh Ustadz bahwa beribadah itu jangan terlalu berlebihan. Dengan tanda kutip, kita tidak boleh mengabaikan hak-hak yang ada di sekitar kita. Mungkin kita masih punya keluarga, jangan lupa untuk ditelepon. Kita diberi amanah oleh ibu kita untuk belajar, jangan lupa untuk belajar dan lain sebagainya. Nah, mungkin teman-teman pasti terbesit pertanyaan-pertanyaan yang ingin sekali ditanyakan deh. Baik, oleh karena itu saya mempersilahkan untuk maksimal 2 pertanyaan kepada teman-teman yang di online 1 pertanyaan dan juga offline 1 pertanyaan. Barangkali ada yang ingin bertanya, saya persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat pagi, Prof. Saya dari luar mahasiswa nih, Prof. Tendik ini. Ini mau nanyakan, Prof, tentang Sa'ban. Nah, di masyarakat kita itu ada nisfu Sa'ban ya, Prof. Nah, awal nisfu Sa'ban ini ada anjuran dari Rasulullah atau cuman istilahnya ada cuman fatwa ulama atau gimana ya, Prof? Intinya masyarakat umum kan selama ini menjalankan ini semua saban. Tujuannya baik sih, cuman apakah ini ada hadisnya yang soheh atau cuman tadi fatwa ulama atau fatwa para apa ya bu, para ulama intinya gitu loh. Yang pertama, yang kedua puasa sunnah. Nah puasa sunnah ini kan kita ada Senin dan Kamis. Nah Senin Kamis ini ada yang melaksanakan akhir buka dan sahurnya. Jadi kalau hari Senin, jadi itu Minggu sore maghrib itu udah terakhir nggak boleh makan sampai sore lagi maghrib hari Senin sore, dan dari semalam nih kalau Senin Kamis. Apakah semua ini ada ajaran dulu, ada ajaran apa hadisnya nih, Bro? Punten mohon jelaskan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya jawab, Mas. Yang pertama, nisfu Saban. Jadi pertengahan bulan Saban. Tadi sudah disampaikan oleh penanya bahwa ada baiknya. Karena apa? Karena mengingatkan kita bahwa 15 hari lagi kita akan masuk bulan Ramadan. Karena Ramadan itu perlu dipersiapkan dengan baik. Artinya dengan persiapan ilmu, persiapan harta, persiapan manajemen waktu. Karena kalau tidak di-manage waktu kita nanti baru tiba-tiba, oh nanti malam sudah terawih. Nggak sempat terawih kita. Karena namanya bulan Ramadan itu masuknya kan pada waktu maghrib. Ya, pada waktu maghrib. Jadi bukan besok. Besok puasa malam ini sudah malam 1 Ramadan. Maghrib nanti kalau besok adalah 1 Ramadan. Berarti jam 6 sore, waktu matahari terbenam, berarti itu sudah 1 Ramadan. Berhentinya nanti maghrib lagi, berartinya. Jadi kalau itu. Tetapi riwayat-riwayat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada, ya, tidak ada ini semuanya. Jadi ini sesuatu kebaikan saja, tidak ada riwayat yang harus mengharuskan kita melaksanakan sholat khusus atau ibadah khusus dalam rangka nisfu Saban. Dikerjakan silahkan, tidak dikerjakan tidak apa-apa. Jadi seperti itu. Kemudian yang kedua terkait dengan puasa Senin Kamis. Itu ada, ya, ada. Jadi Senin Kamis itu ada dalilnya, dan Senin Kamis itu aturan puasanya sama dengan puasa Ramadan. Tidak berarti tidak boleh makan dari jam berapa tadi? Begitu masuk maghrib nggak boleh makan, tidak demikian. Dari sehari semalam, Prof. Dari sore sampai sore lagi ya, sehari semalam ya. Nggak Makasih. boleh, nggak boleh, Mas.
Jadi kita tidak boleh nambahin sesuatu yang sudah jelas dalilnya. Namanya sahur itu yang paling bagus adalah mengakhirkan. Jadi menjelang waktu subuh, ya itu. Pokoknya sebelum waktu subuh kita masih boleh makan. Kemudian harus berbuka yang harus disegerakan. Mau kita orang yang kuat atau orang yang lemah, ikuti saja sami'na wa ta'na dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itulah yang disebut dengan ibadah. Begitu Pak, jawaban saya. Terima kasih. Semoga kita tidak Terima nambah-nambah. kasih Prof. Iya, terima kasih jawabnya Prof. Ya, jangan nambah-nambahin ya, dan tidak boleh mengurangi. Yang pas saja. Insya Allah yang terbaik. Karena dalam surat Al-Baqarah 177, Laisal birro antuwalu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinal birro man amana billah, ya, wal malaikati wal kitab wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin, baru wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wabnas sabil wasailin wa firriqab, dan seterusnya. Landasannya harus mantap, tidak nambah dan tidak kurang. Makanya tidak ada, kamu kok rajin sholat, saya hobi sholat. Ya, bisa. Nanti pas lagi nggak hobi sholat, nggak sholat. Kamu kok puasa terus, saya hobi puasa. Nah, nggak boleh. Puasa itu karena Allah dan Rasul. Demikian. Ada lagi, silakan. Dari Zoom. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dapat hadir kajian Pak Ustadz Hashim. Izin bertanya, apa yang dimaksud dengan puasa 3 hari? Terima kasih Pak Ustadz atas ilmunya. Yang dimaksud dengan puasa 3 hari adalah 3 hari tengah bulan Islam, yaitu tanggal 13, 14, 15 bulan Islam. Jadi kayak sekarang ini bulan Saban, berarti 13, 14, 15 bulan Saban. Itu saja sudah cukup kalau kita tidak mau mengerjakan yang lain. Kalau mau nambah lagi silahkan, Senin, Kamis. Kalau menambah lagi, seperti puasa Daud. Tidak boleh lebih dari itu. Jadi yang 3 hari saja itu sudah sangat dicintai oleh Allah. Jadi mari kita usahakan bisa melaksanakan puasa minimal, puasa sunnah ya, 3 hari setiap bulan, itu akan sama dengan orang yang berpuasa sepanjang hari. Tadi kan Rasulullah mengatakan karena 1 hari itu dilipatkan 10 kali. Jadi kalau kita puasa 3 hari, maka akan mendapatkan pahala 1 bulan penuh. Itu maksud saya, maksud hadis tadi. Ada lagi? Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya tentang hadis ke-147. Apa yang dimaksud? Kurang jelas? Apa yang dimaksud dengan maksud memohon ampun, tapi justru malah mengkhianatkan diri sendiri? Terima kasih Ustadz. Yang dimaksud adalah ketika sholat tidak paham, atau bukan tidak paham, karena ngantuk, jadi tidak tahu apa yang dibacanya, maka bisa kebalik, gitu. Ucapannya apa, yang diinginkan apa. Jangan sampai kita mengatakan sesuatu, memohon sesuatu, padahal menolak sesuatu. Intinya adalah tidak boleh sholat dalam keadaan tidak sadar atau ngantuk. Demikian. Jadi kalau ngantuk istirahat atau wudhu dulu baru nyambung lagi. Nah, yang biasanya kita lihat biasanya sholat tarawih nih. Sholat tarawih. Ya. Ada yang bawa remason, bawa balsem ketika ngantuk. Ya kalau ngantuk istirahat aja atau wudhu dulu atau tidur dulu ke belakang. Nanti tidak harus bersama imam juga boleh kok. Jadi tidak harus pasti, aduh ketinggalan. Tidak harus kalau memang ngantuk. Daripada oh, mau nabrak sebelahnya, ya kan? Kalau itu saja mau roboh, apalagi apa yang dibaca oleh imam sudah nggak paham lagi. Nah, ini, ya. Makanya insya Allah Masjid Al-Huriyah akan melaksanakan sholat tarawih nanti dengan bacaan yang pendek-pendek. Pada Isya ya, pada Isya, ya kan? Mungkin 8 rakaat tambah witir. Bagi yang malam hari mau nambah lagi sampai 23 dipersilahkan. Mau sendiri juga boleh, mau berjamaah juga boleh. Tapi yang sholat tarawih bersama-sama, ya itu yang bacanya tidak terlalu panjang dan yang
apa mayoritas jamaahnya paham maknanya. Jangan sampai ngambil ayat yang terlalu panjang, kemudian nggak pada paham bacaannya. Nah, kalau yang panjang-panjang silahkan bersama-sama teman-teman yang memang sudah memahami bacaannya dengan sebaik-baiknya. Jadi itu. Baik, apakah terjawab? Semoga. Baik, semoga terjawab ya pada teman-teman yang ada di online sana. Mungkin karena kita sudah Ada yang di offline tadi mau nanya nih? oh, apakah ada yang ingin bertanya kembali? Silahkan satu lagi. Oh, boleh. Pak Ustadz, mohon maaf, saya izin ya Pak Ustadz. Saya tadi menyambung Pak Ustadz. Biasanya kan kalau yang kami laksanakan ini puasa Senin Kamis Pak Ustadz. Nah, padahal Senin Kamis itu adalah sebagai tambahan dari puasa yang 3 hari ya Pak Ustadz ya, yang di Yaumil Bid. Nah, berarti kalau misalnya kita tidak puasa di Yaumil Bid, tapi puasa Senin Kamis, bagaimana Pak Ustadz? Mohon pencerahannya. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, tadi saya sampaikan bahwa puasa 3 hari itu adalah puasa 3 hari tengah bulan ya, Ibu. Kalau Ibu tidak melaksanakan puasa yang 3 hari tengah bulan, tapi melaksanakan Senin Kamis juga tidak apa-apa. Andai kata Senin Kamisnya tidak sampai selesai juga nggak apa-apa. Yang penting 3 hari dalam setiap bulan. Tetapi yang terkait dengan hadis tadi adalah 3 hari itu adalah yang di tengah bulan. Kalau Ibu sudah puasa Senin ini, Kamis, Senin, kemudian selanjutnya tidak puasa, ya nggak apa-apa. Yang utama setiap bulan 3 hari berpuasa. Demikian Ibu. Tapi biasanya orang selalu Senin Kamis, bukan hanya 3 hari saja Senin Kamis. Kalau Senin Kamis berarti kan berapa hari? Kalau 1 pekan 2 kali 4, 8 hari ya. 8 hari. Oke. Jadi yang paling minimal kita diperintahkan untuk puasa sunnah 3 hari setiap bulan. Minimal. Kalau ingin berpuasa sunnah. Kalau ingin lebih, Senin, Kamis, 3 hari, Senin, Kamis terus. Yang paling maksimal puasa Nabi Daud alaihissalam. Begitu Ibu, terima kasih. Baik, semoga Ibu yang ada di online pertanyaannya bisa terjawab. Mungkin ini adalah pertanyaan terakhir, oleh karena itu kepada yang di sana dipersilakan. Izin bertanya Ustadz, tadi kan mengenai ibadah, tentunya kan ibadah itu kan apa ya, mencakup ke iman ya Ustadz. Kayak kadang iman kita tuh kadang naik, kadang juga turun. Pertanyaannya bagaimana cara agar ibadah yang kita laksanakan konsisten dan tepat waktu tanpa menunda-nunda. Karena kalau boleh jujur dalam 3 hari ini saya sholat subuh kesiangan mulu Ustadz. Gitu Ustadz. Terima kasih. Iya. Iman naik dan turun. Bagaimana supaya kita senantiasa punya semangat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Suasananya semangat terus dalam ibadah. Akhir-akhir ini sholat subuh kesiangan. Terima kasih atas keterus-terangannya. Semoga Allah bantu untuk bisa lebih semangat lagi ya. Amin ya rabbal alamin. Jadi naik dan turun itu suatu kenyataan. Tetapi mari kita pertahankan yang paling minimal. Paling minimal itu adalah yang wajib jangan sampai ketinggalan. Karena kalau wajib ini ketinggalan, maka akan menjadikan kita cacat keimanan kita. Turun sih turun, tetapi jangan sampai turun banget. Yaitu 5 waktu sholat jangan sampai ketinggalan. Termasuk tadi yang subuh. Kenapa sampai seperti itu? Berarti kita harus membaca hadis-hadis terkait fadhailus sholat, keutamaan sholat. Keutamaan sholat berjamaah dan seterusnya. Datang ke pengajian seperti ini, sederhana tetapi tidak sampai menghilangkan waktu sholatnya. Sederhana itu tidak berlebihan. Tapi dalam sholat 5 waktu tidak boleh disederhanakan lagi sudah. Itu sudah sesuatu yang diwajibkan. Jadi usahakan
Tadi kan makanya sedang-sedang saja beri waktu pagi, waktu petang, waktu malam, ada waktu-waktunya sholat. Cuma sebentar saja kok. Habis sholat subuh kamu bebas mau kemana saja. Mau olahraga, mau belajar, mau tidur lagi. Walaupun tidak ada hadis-hadis yang apa mengingatkan kita usahakan jangan sholat, jangan tidur lagi setelah subuh. Tapi kalau ngantuk banget bagaimana? Tidak ada dosa juga. Seperti itu. Orang ngantuk sekali kita nggak bisa, bahkan mau kuliah tidur dulu kan karena tidak tadi malam. Biasanya kalau kita bulan Ramadan coba kita amatin. Habis bulan Ramadan, habis pengajian kayak begini tidur semua kan? Tidur semua karena pasangan kan ngantuk tadi malam sahur dan seterusnya dan seterusnya. Tadi kita tangkap dari hadis Rasulullah SAW, ketika kamu akan sholat dan ngantuk lebih baik tidur. Sholat saja kalau ngantuk tidur, apalagi mau kuliah ngantuk tidur saja. Makanya saya melihat kalau saya sedang kuliah ada yang ngantuk, saya biarkan aja biar tidur. Ya kan? Karena itu. Karena apa? Memang nggak bisa dipaksa, kecuali kita suruh keluar coba cuci muka dan sebagainya. Karena sholat saja ketika ngantuk dipersilahkan untuk istirahat tidur. Nanti, tapi pasti punya perencanaan, tidak terus tidur selamanya. Karena kita diperintahkan untuk ibadah. Jadi seperti itu. Baca keutamaan sholat berjamaah, maka akan membangkitkan ketika kita sedang turun dalam ibadah pada Allah SWT. Demikian.